Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilaksanakan 17 April 2019 rawan konflik dan kecurangan. Konflik bisa terjadi akibat penggunaan isu-isu sara dan hoaks untuk kepentingan politik dan kecurangan dalam proses pemilu. Untuk membahas kerawanan konflik dan kecurangan pada pemilu, telah hadir bersama saya di studio adalah anggota Badan Pengawas Pemilu Edward Fritz Siregar, dan kami juga terhubung melalui sambungan telepon dengan I Gusti Putu Arta yang merupakan mantan anggota KPU yang kini menjadi politisi Partai Nasdem. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya akan ke Pak Fritz terlebih dahulu. Pak Fritz, sebetulnya seberapa mengkhawatirkan penggunaan isu sara dan hoaks yang dipolitisasi untuk keperluan politik, sumbangannya terhadap kerawanan pemilu di 2019 ini seperti apa? Terima kasih Mbak. Kalau kita melihat bahwa Bawaslu pada tahun 2018 memang membuat indeks kerawanan pemilu untuk tahun 2019. Itu adalah perintah yang diberikan oleh undang-undang oleh pasal 94 ayat 1, di mana dalam menjalankan tugas Bawaslu itu diminta untuk melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan sehingga tidak terjadi pelanggaran ataupun sengketa pemilu. Kemudian kita membagi terhadap 4 dimensi. Ada dimensi konteks sosial politik, dari dimensi kontestasi, kemudian dari dimensi partisipasi, dan juga dari dimensi penyelenggara pemilu yang benar dan adil. Kemudian dari itu kemudian muncul subdimensi, ada 16, kemudian ada indikatornya. Dari indikator itu kita mendapatkan ada 4 sebenarnya yang paling besar. Pertama itu adalah politik uang, kemudian netralitas ASN, kemudian yang ketiga adalah mengenai keamanan, dan keempat adalah ujaran kebencian dan politisasi sara. Itu yang masuk secara indeks kerawanan nomor 4 yang paling besar kira-kira. Dan kalau kita melihat menyumbang pada saat kami membuat indeks kerawanan tersebut, memang itu hampir 20% dari semua itu. Jadi kalau kita lihat ada faktor-faktor yang membuat kerawanan, dari politik uang, kemudian netralitas ASN, keamanan, itu adalah bagian yang memang cukup penting dalam cukup signifikan dipakai sebagai hal yang harus diantisipasi oleh para pengambil kebijakan, bukan saja Bawaslu, tapi juga oleh kementerian dan lembaga lainnya. Oke, sekitar 20% angkanya ya? Untuk masing-masing itu, 4 tadi? Iya. Oke, termasuk ujaran kebencian atau sara. Nah, Pak Fritz, untuk melawan faktor ujaran kebencian dan sara ini termasuk hoax itu, apa sebetulnya langkah yang sudah dilakukan Bawaslu, dan strategi ke depan semakin mendekati pemilu ini semakin banyak, apa yang akan dilakukan? Kalau kita sejak tahun 2018, ini sudah dimulai sejak pilkada serentak. Kita membuat deklarasi anti politik uang, anti hoax ataupun politisasi sara misalnya. Itu kan hampir terjadi di 514 kabupaten kota. Deklarasi tersebut hampir kita lakukan. Kita juga mengengage kepada kementerian yang ada, seperti juga Menko Info. Memang kita ada fungsi penindakannya, seperti sekarang sudah ada gugus tugas untuk penindakan hoax, di mana isinya ada Bawaslu, kemudian Kominfo, tim Cyber Polri, kemudian BIN, kemudian dari Menko Polkam, di mana kita termasuk juga tim cyber misalnya, kita untuk saling berkoordinasi misalnya. Itu kan adalah fungsi penindakan. Termasuk juga misalnya pada saat kami awalnya, pada awal mulai dari pemilu kan kami sudah keliling ke semua partai politik. Di mana kami minta untuk setiap partai politik untuk tidak menyebarkan hoax. Ada deklarasi tidak mempergunakan politik uang dan politisasi sara. Artinya adalah meskipun ada fungsi penindakan, fungsi pencegahan tetap merupakan cara terbaik sehingga hoax itu tidak disebar. Baik, sekarang saya akan ke Pak Putu. Pak Putu, dari pengalaman Anda sebagai anggota KPU, apa sebetulnya kerawanan pemilu yang perlu diantisipasi? Ya, terima kasih Mbak Zilvia. Jadi hari ini saya sedang ada di lapangan dan sangat merasakan betul denyut pertarungan di lapangan seperti apa begitu. Kalau kemudian konteks kerawanan dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi hak pilih warga negara agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan nyaman, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Maka pokok persoalan kita hari ini yang paling serius pada jam-jam sekarang ini, pada hari-hari ini adalah bagaimana menyelamatkan pemilih kita yang jumlahnya jutaan yang punya potensi tidak bisa menggunakan hak pilih pada tanggal 17 April karena ketentuan regulasi yang berubah. Yang saya maksud adalah, kalau pada pemilu-pemilu sebelumnya basis pendataan pemilih berbasis domisili untuk pemilu presiden,
apapun KTP-nya di Medan begitu bisa mendaftar di Jakarta, karena sekarang berbasis yuridis, maka otomatis ada sejumlah orang yang harus pulang kampung kalau tidak mengurus formulir pindah memilih atau A5. Catatan Kementerian Ristek dan Dikti, ada 7,5 juta mahasiswa. Asumsi saja kalau 7,5 juta mahasiswa, ada 6 juta mahasiswa yang mobile, artinya dia ada di Malang, di Jogja, tetapi sebetulnya KTP-nya ada di luar daerah, maka 6 juta ini terancam tidak akan bisa menggunakan hak pilih. Kita belum berpikir soal sejumlah pegawai negeri dan pekerja-pekerja yang harus diselamatkan. Saya agak worry bahwa ini tidak bisa terselamatkan. Itu poin yang pertama. Yang kedua yang mau saya katakan, saya sepakat dengan Pak Frits tadi, di lapangan hari ini intensitas politik uang dan pengerahan dalam bentuk langsung atau tidak langsung aparatur sipil negara itu menjadi atensi yang sangat serius. Ini yang saya lihat pekan-pekan terakhir yang menjadi intensi kita gitu. Baik, terima kasih. Nanti Pak Putu kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Jadi persoalannya ada soal hak pilih, kemudian intensitas politik uang yang semakin meningkat, dan juga soal ASN. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pemirsa, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Pak Frits, tadi ada kekhawatiran dan ini fakta yang dilihat di lapangan oleh Pak Putu tadi soal hak pilih. Kemudian juga soal politik uang dan juga pengerahan ASN. Nah, Bawaslu sudah mengidentifikasi problem ini kah, dan apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu? Semenjak kita tahu bahwa 17 Februari misalnya Kementu adalah proses untuk pendaftaran untuk mendapatkan A5 atau disebut dengan data pindah memilih kira-kira. Itu dari pengamatan dan pengawasan Bawaslu, hampir ada 256.000 orang yang meminta A5. 256.000? Ya, itu untuk sampai dengan 17 Februari. Kita berharap bahwa angka itu akan semakin besar, karena sampai dengan 17 Maret sebagai batas waktu untuk pengurusan A5. Kan kita kan sudah tahu misalnya kalau kita KTP kita misalnya bukan di daerah tersebut, kita harus punya awareness untuk segera meminta kepada KPU untuk segera meminta A5 sehingga kita bisa memilih. Dan itu bisa didaftarkan di tempat di mana kita asal ataupun tempat di mana sekarang kita berada. Ya, oke. Jadi itu salah satu langkah untuk mempermudah tadi. Ya. Tetapi apakah itu cukup menurut Pak Putu? Angkanya Pak Putu, kalau tadi Anda katakan jutaan yang berpotensi kehilangan hak pilihnya, tadi disampaikan Pak Frits sudah ada sekitar 256.000 yang mendaftar untuk form A5 untuk pindah TPS. Mahasiswa saja ada 6 juta. Kita lihat lagi di perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia juga akan punya potensi masalah. Saya kira solusinya sekarang adalah pihak KPU dan Bawaslu meminta niat baik dan bantuan dari sejumlah stasiun televisi yang ada di Indonesia untuk secara intensif mensosialisasikan ini pekan-pekan ini. Jadi dulu saya kira 5 tahun lalu Metro TV juga habis-habisan itu ikut membantu mensosialisasikan. Sehingga 17 Maret kita ingin mengawal semua orang yang punya hak pilih kemudian bisa terlayani. Yang kedua, KPU di semua tingkatan dengan PPS-nya tidak usah terlalu kaku menerapkan aturan. Maksud saya begini, kalau pindah A5 itu tidak harus menggunakan hard copy, cukup pakai foto WA saja. Jadi orang yang tinggal di Malang, bapaknya yang ada di Bali begitu atau di Palu, dia membantu mengurus A5. Nanti A5 yang sudah didapat dalam bentuk hard copy tinggal dikirim lewat WA. WA itulah yang kemudian dilaporkan di tempat yang baru nanti. Kalau ini kita lakukan, kita bisa selamatkan, saya kira bisa sampai angka 20 juta pemilih yang punya potensi tidak punya hak pilih hanya gara-gara persoalan teknis begini. Yang kedua, menyangkut masalah politik uang, saya kira perlu di lapangan makin terus didalami, diseriusi motif-motifnya di bawah. Apakah sembako, apakah kemudian pakai hijab, apakah kemudian ini sekarang ini bansos itu luar biasa ini. Luar biasa bansos di bawah. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Putu telah bergabung bersama kami. Pak Frits nanti silakan ditanggapi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Latte nggak pakai gula. Gara-gara lagi diet nggak pakai gula, yang difoto kelihatan manis, benerannya jadi nggak manis. Pakai Tropicana Slim yang lebih rendah kalori. Biar yang manis di foto, manis beneran. Tropicana Slim, cara manis untuk kopi kamu. Sempurnakan tatanan interior Anda bersama Sunda. Wow. Wujudkan imajinasi Anda dengan desain terbaik menghiasi dan melindungi rumah Anda bersama Sunda. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin.
akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Jangan ada batuk di antara kita. Baru dari Siladex. Untuk redakan batuk tidak berdahak. Siladex Antitusif dan Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Alhamdulillah, sekarang sudah ada pilihan yang pas. Sasha, pasta gigi halal mengandung siwak. Ganti pasta gigi biasamu dengan Sasha. Pakai Sasha. Pasta gigi bersiwak. Waktunya hijrah. Sasha. Alhamdulillah, sekarang sudah ada pilihan yang pas. Sasha, pasta gigi halal mengandung siwak. Ganti pasta gigi biasamu dengan Sasha. Pakai Sasha. Pasta gigi bersiwak. Waktunya hijrah. Sasha. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Lebih dari 10.000 kapal ikan asing mancing di negeri kita, ngeruk pakai jaring puluhan kilometer di negeri kita, langsung bawa, tidak bayar apa-apa, membunuh nelayan tradisional. Stupid untuk saya pikir gitu loh. Bukan saya yang nenggelamin kapal, saya tuh cuma mengeksekusi pemusnahan dengan The penenggelaman. Nation, Susi, prestasi, kontroversi, dan ambisi. Jam 8:30 malam ini. Metro TV, referensi Indonesia memilih. Q&A setiap minggu live jam 7 malam. Baik, kita sudah sampai di segmen akhir. Pak Fris, kalau tadi dari Pak Putu menyarankan agar soal sosialisasi hak pilih itu kembali dilancarkan dan tidak perlu terlalu kaku terhadap aturan, kemudian praktik-praktik bansos yang sebetulnya berpotensi terjadi pelanggaran pemilu di situ, bagaimana Bawaslu menyikapi ini? Sebenarnya kalau kita melihat bahwa kenapa dibutuhkan waktu untuk pengurusan A5 itu sebenarnya adalah untuk penyiapan logistik kertas suaranya. Karena bagaimana seandainya orang sudah mengurus A5 cepat-cepat, kemudian pada saat hari H dia datang dan ternyata kertas suara sudah habis. Jadi poinnya di situ. Jadi oleh karena itu kami berharap kepada seluruh pihak, para para pemilih yang kira-kira tahu bahwa dia tidak bisa memilih ataupun berada di lokasi untuk segera mendaftar. Harus lebih proaktif lagi ya? Untuk lebih proaktif ke KPU. Sosialisasi juga harus digencarkan terdekat. lagi nih Pak. Ya, mungkin ini salah satu bagian dari sosialisasi dan juga sosialisasi dan daripada semua pihak. Kalau terkait dengan bansos dan sebagainya, sampai sekarang itu sudah ada 10 orang yang terpidana karena politik uang. Jadi kerja-kerja Bawaslu tersebut diwujudkan melalui sentra Gakumdu dan melalui di pengadilan. Dan sehingga kan sudah ada begitu banyak bahan kampanye yang diperbolehkan. Kenapa harus memakai politik uang dengan cara-cara Tapi 10 kasus ini satu Indonesia sedikit, apa karena pelanggarannya sedikit atau penegakan hukumnya yang kurang? 10 kasus yang masuk ke pengadilan putusan dan sudah ingkrah. Dan masih banyak lagi sebenarnya masih muncul di bawah dalam proses itu. Oke, terima kasih Pak Fris sudah bergabung bersama kami di Prime Time News kali ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Time News. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.